Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore ini kembali dalam acara kita Selah. Kita masuk di dalam bulan Desember. Dan di dalam bulan Desember kita semua punya ekspektasi tentang Natal yang akan kita rayakan. Dan kita punya ekspektasi tentang tahun 2023. Sebelum kita nanti akan sedikit merenungkan firman Tuhan, mari kita mulai dengan kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur. Sore hari ini kami punya kesempatan untuk menyembah Engkau serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran ini boleh memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
semakin indah bagimu. Saudara, di dalam tradisi Natal kita di dalam ibadah selalu punya momen untuk menyalakan lilin Natal. Sebenarnya mengapa kita menyalakan lilin Natal? Lilin dinyalakan di dalam keadaan gelap. Lilin membuat atau menerangi sekelilingnya. Dan itu adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu Dia hadir di bumi ini dan dilahirkan sebagai seorang bayi. Dan hari ini renungkan kita, saya berikan judul dari dalam gelap akan terbit terang. Sebagian saudara mungkin mengingat kata-kata ini dan mengatakan, bukankah ini kata-kata yang menjadi kumpulan surat yang dikumpulkan dan menjadi satu buku yang ditulis oleh R.A. Kartini. Sesungguhnya ayat-ayat firman Tuhan, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan hal ini. Dikatakan sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Saya percaya kalau kita tahu tentang cuplikan atau penggalan kata-kata ini dari dalam gelap akan terbit terang, itu karena rekan teman dari Ibu Kartini menuliskan surat dari Belanda dan teman ini mengutip 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6. Relevan untuk zaman Ibu Kartini, relevan untuk kita. Banyak di antara kita yang saat ini mereka-rekakan keadaan. Masuk 2023, banyak sekali komentar-komentar, ramalan-ramalan tentang keadaan yang gelap. Bahkan kelahiran Tuhan Yesus pun diwarnai dengan kegelapan, bukan secara jasmani, tetapi kegelapan dalam arti pengharapan yang sirna dari orang-orang Yahudi di dalam tekanan orang Romawi. Dan yang kedua adalah ada masa di mana Tuhan tidak berbicara. Kalau kita membaca dari kitab Maleakhi sampai kepada Injil Matius, ada momen yang cukup panjang, ratusan tahun, di mana tidak ada firman Tuhan. Ada kegelapan. Dan kabar baiknya untuk saudara dan saya adalah Tuhan sudah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Saudara, segelap apapun keadaan saudara, ada di antara saudara yang mungkin merasakan ada kegelapan di dalam usaha saudara, keuangan saudara. Ada yang merasa gelap, tidak ada kelihatan perkara-perkara yang saudara harapkan di dalam konteks hubungan. Saudara mungkin adalah pasangan, suami, di mana mengharapkan ada hubungan yang semakin baik dengan istri, tapi kenyataannya justru kebalikan. Atau saudara sudah berdoa untuk suami saudara sebagai seorang istri dan kelihatannya tidak ada titik terang. Tetapi firman Tuhan mengatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Terang yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, dia katakan bercahaya dalam hati kita. Yang kita inginkan adalah terang yang kelihatan di luar. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan mulai menerangi sebelum keadaan kita? Yang Tuhan terangi adalah hati kita. Sehingga kita tetap punya pengharapan sekalipun keadaan di luar sana kelihatan gelap. Itu sebabnya di ayat yang ke-8 Rasul Paulus mengatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan namun tidak binasa. Apa yang dicatat di ayat yang ke-8 bukan perkara yang menyenangkan. Tidak ada seorang
pun di antara kita yang suka untuk mengalami penindasan, penganiayaan, penghempasan. Saudara, kata-kata ini bukan kata-kata yang enak, tetapi ada kalanya kata-kata ini menjadi kenyataan hidup kita. Tapi di balik semua kata-kata ini ada kata namun. Ditindas namun tidak terjepit, artinya sekalipun ada tekanan, kita tidak mati dalam tekanan. Kita tidak binasa dalam tekanan. Dikatakan habis akal, artinya kita tidak tahu sepertinya ada jalan keluar, apa yang harus kita lakukan. Dikatakan tetapi kita tidak putus asa. Mengapa demikian? Karena kita tahu kita tidak sendirian. Kita tidak ditinggalkan. Ada Allah sumber hikmat yang menyertai kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan ketika dia dianiaya, dia tidak ditinggalkan sendirian. Dia dihempaskan, tapi dia tidak binasa. Itu pengharapan kita sebagai orang percaya. Di ayat yang ke-11 saya ingin membawa saudara untuk melihat perspektif Paulus dalam kegelapan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi dia mengatakan sekalipun yang di luar nampaknya buruk, tetapi apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami perkara yang baik. Saudara, saya percaya 2023 menjadi tahun di mana Tuhan akan membawa setiap kita mengalami Dia, mengalami keindahan kehadiran Dia dalam kehidupan kita. Tidak tahu apakah 2023 sungguh-sungguh akan seperti yang diramalkan oleh para ahli. Tetapi satu perkara yang firman Tuhan memberikan kepastian buat kita bahwa terang itu akan bercahaya. Bahkan terang itu akan semakin kelihatan bersinarnya di tengah-tengah dunia yang semakin tidak punya pengharapan, di tengah-tengah perhitungan yang sepertinya tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan secara manusia. Tuhan sedang melakukan bagiannya. Dikatakan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Saudara bisa ditindas, tapi saudara tidak terjepit. Kehilangan akal, tapi saudara tidak akan putus asa. Ketika saudara mengalami aniaya, saudara tidak sendirian. Ketika saudara terhempaskan, saudara pasti tidak akan binasa. Karena dari dalam gelap akan terbit terang. Dan sekalipun saudara merasakan terus-menerus diserahkan kepada maut, seperti kata Paulus, kehidupan Yesus menjadi semakin nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan gerejanya. Gereja Tuhan 2023 akan menjadi tahun yang penuh dengan excitement, tahun yang penuh dengan kegairahan, karena Allah mengatakan bahwa masa depan saudara adalah masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati.